kebobrokan rezim terbukti sudah. Undang-Undang Sapu Jagat karya besar pemerintahan Jokowi kontra dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi pun telah jelas menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional, tetapi masih memberlakukan dengan memberi waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk memperbaikinya. MK dinilai tidak konsisten dengan pernyataannya yang dengan tegas menyatakan bahwa undang-undang itu inkonstitusional tetapi tidak membatalkan, dan Mahkamah Konstitusi sudah bikin kebingungan dan kekacauan hukum. MK pun diduga kuat ada kompromi. Mari ikuti ulasan selengkapnya. Dilansir Tirtor.id, polemik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang yang dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Terbukti pemerintah salah. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi angin positif bagi pemohon maupun sejumlah organisasi publik. Undang-Undang Sapu Jagat ini menuai pro kontra sejak diperkenalkan ke publik. Pemerintah langsung ngotot untuk menggolkan undang-undang tersebut. Namun penyusunan draft tersebut justru alot karena kerap mendengar penolakan dari berbagai organisasi sipil, terutama buruh. Namun pemerintah tetap tancap gas, yang pada akhirnya 2 April 2020 langsung dibahas oleh DPR dan pemerintah. DPR pun membagi anggota mereka hingga menggelar rapat maraton sampai 64 rapat, 65 kali panja dan 6 kali tim perumus dan tim sinkronisasi penyelesaian undang-undang tersebut, yang pada akhirnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020 lalu di saat pandemi COVID-19. Organisasi sipil yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga merespon positif putusan Mahkamah Konstitusi ini. YLBHI dan 17 LBH se-Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa klaim sejumlah pihak bila Undang-Undang Cipta Kerja adalah kesalahan menjadi nyata. Mereka mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunan dihentikan. Pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja telah diberlakukan beserta seluruh PP turunannya. Maka penting untuk menghentikan segera undang-undang ini dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup, kata Kadip Advokasi YLBHI M. Isnur. Sementara Yayasan LBH Indonesia dan 17 LBH se-Indonesia dalam keterangan yang dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan putusan kompromi, sebab meskipun menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, MK memberikan waktu untuk perbaikan. Semua LBH itu adalah LBH Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Yogyakarta, Papua, Palangkaraya, Manado, dan LBH Samarinda. Menurut mereka, MK seharusnya cukup membuat putusan dengan menyatakan batal saja, sehingga tidak membuat bingung, mentoleransi pelanggaran, dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan 4 dari 9 hakim menyatakan dissenting dalam arti berpendapat Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti, tulis YLBHI dan LBH se-Indonesia itu. Menurut mereka, jelas pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar konstitusi dan melanggar prinsip
pembuatan undang-undang, walaupun putusannya inkonstitusional bersyarat, di mana pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaikinya, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi menggambarkan kekeliruan yang prinsipil. Sejalan dengan putusan MK itu, pada bagian lain pernyataannya, YLBHI dan LBH se-Indonesia meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup. Mereka mengingatkan bahwa berbagai kelompok masyarakat di banyak wilayah dengan berbagai pekerjaan dan latar belakang telah mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar konstitusi jauh sebelum adanya putusan MK, tetapi pemerintah bergeming. Pemerintah dan DPR harus menyadari kesalahan, bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam pembentukan perundangan dan tidak mengulangi, karena kekeliruan seperti ini juga dilakukan di Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, dan banyak peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara prosedur maupun isi. Demikian pernyataan sikap itu. Sementara diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil putusan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam sidang yang digelar secara virtual pada Kamis 26 November 2021, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, seperti dikutip dari kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah, Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, kata Anwar Usman. Dalam putusannya, dia menuturkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Wah, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja dianggap dihitam palsukan untuk melindungi wajah Presiden Jokowi. Mahkamah Konstitusi coba mempertahankan barang busuk dan putusannya pun dinilai ngaco. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar pedas terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional.